dipersembahkan oleh Assalamualaikum, paket. Salam. Bisa mas, paket mas. Untuk saya? Iya mas. Terima kasih ya. Terima kasih mas. Ramadan tiba, saatnya memperkuat ibadah, mempererat silaturahmi, dan tampil terbaik di setiap momennya. Dari masjid hingga kumpul keluarga bersama sarung gajah duduk dan baju koko tradisi yang terbuat dari serat bambu dengan bahan yang ramah lingkungan, antibakteri, dan pastinya lembut dan nyaman di kulit. Jadi makin semangat nih ibadahnya karena ditemani oleh sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua Bayu? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Ustadz, Alhamdulillah sehat. Masya Allah sampai di Kota Makassar nih Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz repot-repot pakai ngirimin saya baju Keren sekarang koko, nih. sarung, songko. Ini saya jadi keren gini. Ini gajah duduk nih Pak Ustadz. Ya, peci, kokonya, sarungnya produk gajah duduk. Iya betul, Ya. karena emang bahannya kan adem Pak Ustadz. Baju Ya. kokonya juga nih kekinian, keren. Ya. Udah gitu nyaman, lembut. Dan sarungnya ini Pak Ustadz, kan motifnya kan diambil dari desain-desain yang seluruh Nusantara dikembangkan jadi bagus. Enak Ya, banget. makanya bungkusan sarung gajah duduk itu ada dari Sabang sampai Merauke. Betul, emang bener-bener. Menunjukkan khas Nusantara. Iya, gajah duduk emang legenda Nusantara Pak Ustadz. Ya. Tapi Pak Ustadz tahu kan yang asli yang gimana? Ada monokrom dan tulisan Arab. Betul, logonya Ya. monokrom dan ada tulisan Arabnya. Udah keren kan Pak Ustadz? Alhamdulillah. Masya Ayo Allah. kita gaspol lagi. Siap, gaspol memang. 2025. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah hari ini kita kembali berjumpa untuk sama-sama kita memperkaya pengetahuan kita seputar agama. Apalagi kalau bukan di Gaspol Sahur. Senang sekali masih dari Kota Makassar, saya Bayu Oktara tentunya di kampung halaman Ustaz Dasat Latif. Dan tentunya ini di rumah beliau persembahan untuk ibunda tercinta, Masjid Hajah Sitimang. Luar biasa. Pak Ustadz, ini ibu-ibu yang hadir juga di sini semuanya semangat warna-warni Pak Ustadz. Ada yang orange, ada yang merah. Ini saya mau tanya ibu-ibu, kalau kesini yang nyiapin sahur di rumah siapa Bu? Bener bapaknya? Tapi bikin bapak mau nyiapin sahur tuh pakai ngomel gak sih Bu? Aku mau pergi ya, gini, awas gak ini. Nyiapin sahurnya jam berapa Bu di rumah biasanya? Sebelum berapa? Jam 2? Jam 2 udah bangun? Masya Allah, setiap hari selama Ramadan? Luar biasa, tapi gak pakai ngomel-ngomel kan Bu? Yang ngomel seminggu sekali boleh tepuk tangan. Yang ngomel-ngomel di rumah sehari sekali boleh tepuk tangan. Lebih banyak ternyata. Bukan sekali sehari, setiap jam. Nah ini Pak Ustadz, kadang-kadang kan wanita seorang istri gitu suka diidentikan dengan ngomel-ngomel. Gampang sekali marah-marah. Katanya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tapi kayaknya kalau seorang istri tidak ngomel, kayaknya ada yang salah nih Pak Ustadz. Tapi kan kita gak pengen juga gitu. Jadi kalau suami istri diomelin ini terus. ngomel, istri di rumah ngomel itu menunjukkan bahwa dia perempuan. Kalau nggak ngomel itu ada yang salah. Ya, pasti ada kelainan.
Tapi Ya, Pak Ustadz, memang ngomel perempuan itu sudah jadi hobi. oh, jadi hobi. Ya sama dengan menawar. Hobi perempuan itu menawar dan ngomel. Nah, supaya ngomel-ngomel menjadi ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala dan tidak menggugurkan pahala puasa, bagaimana sebaiknya? Boleh nggak sih perempuan ngomel, Pak Ustadz? Itu yang saya tidak habis pikir. Gimana ceritanya ngomel jadi ibadah? Bisa nggak Pak Ustadz? Bisa aja, ya bisa. Caranya? Ya, inilah yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Siap Dan kalau Mas begitu. Bayu, hari ini spesial saya pakaian. Wih. Singa. Singa. Ini singa atau harimau? Singa Pak Ustadz. Singa. Dia Ada bilang, rambutnya singa. dia bilang mamanya Cek, di luar kau boleh singa panggung. Di rumah. Di luar kau boleh singa mimbar. Tapi kalau di rumah Hello Kitty. Jadi kucing dong Pak Ustadz. Jadi Aduh. memang perempuan itu hobi dan kebiasaan yang ngomel. Maka kita sebagai suami harus tahu apa sebabnya ngomel. Karena setahu saya perempuan muslimah yang baik agamanya tidak mungkin suka ngomel. Dia ngomelnya pasti ngomel karena ibadah. Ya. Nah, kalau begitu suami harus tahu dulu. Sebelum menikah harus tahu ilmu menjadi suami. Maka ini syarat pertama, kalau mau menikah harus tahu ilmu jadi suami dan ilmu tentang perempuan. Ilmu tentang perempuan wajib kita tahu. Apa saja? Satu, perempuan itu ada masa kritisnya. Apa masa kritisnya? Ketika dia Datang bulan. Waduh. Pasti sensitif perasaannya. Ya, ampun. jadi kalau suami tidak tahu hal seperti ini bisa tersinggung. Tapi kalau dia tahu, mengomel-ngomel, lihat tanggal. Oh, macawe sih. Ya kan? Sudah mau. Dia tahu, termasuk di antaranya tidak ada ruginya mengetahui sisi-sisi positif dan negatifnya perempuan. Sisi positifnya apa? Yang membuat perempuan senang. Sisi negatifnya apa? Yang membuat perempuan marah. Harus ditahu. Maka harus punya ilmu. Keliru seorang suami kalau hanya menikah hanya modal cinta. Cinta tidak cukup. Harus punya ilmu. Itulah sebabnya Al-Quran pertama kali diturunkan perintah tentang ilmu. Ya itu semua harus tahu. Berarti modal pertama menghadapi rumah tangga, terutama menghadapi istri, harus tahu. Yang kedua, supaya perempuan tidak suka ngomel. Harus tahu apa penyebabnya dia ngomel. Tidak ada itu orang tiba-tiba ngomel, orang gila itu. Pasti ada sebabnya. Penyebab utama perempuan suka ngomel kalau kebutuhannya tidak dipenuhi. Sabar Bu, main betulnya cepet banget, betul. Bagaimana tidak ngomel? Kebutuhan mau bayar SPP-nya anak-anak kita. Kebutuhan untuk membayar uang kontrakan. Kebutuhan untuk membayar cicilan. Suami cuma tidur-tidur. Apa? Arisan katanya Pak Ustadz. Cicilan jilbab. Arisan. Banyak kebutuhan, suami malas, pasti ngomel. Maka ibu-ibu percaya kalau terpenuhi kebutuhannya tidak mungkin dia ngomel. Ya Bu? Itu perempuan itu paling pengertian. Iya toh? Iya toh? Nah, penyebab itu kebutuhannya harus terpenuhi. Kadang-kadang perempuan juga kebutuhannya nggak bisa terukur Pak Ustadz. Sekarang 5, besok 6, besok 7. Terus begini. Kita Itu ngikutinnya bukan susah. kebutuhan namanya, itu keinginan. Kalau terlalu banyak keinginanmu, melebihi kemampuan suamimu, itu kata Nabi 4 golongan perempuan menjadi bahan bakar api neraka. Auzubillah min zalik. Satu di antaranya istri yang membebani suaminya melebihi kemampuan suaminya. Apa? Mengerti kau Mas Suna? Kemampuan suamimu hanya 5 juta.
dia segala kemampuannya dia sudah kerahkan, dia sudah lembur, dia cari lagi penghasilan lain. Maksimal dia cuma mampu 5 juta. Tapi kau selalu minta 7 juta. Ini perempuan seperti ini siap-siap kau jadi bahan bakar api neraka. Itulah orang Bugis dulu dia bilangi menantunya. Ajak musuri toa isiku nalakemu. Apa itu Pak Ustadz? Jangan kau suruh gigit sikunya suamimu. Saya kasih kau hadiah bu. Gigi, gigi. Saya kasih kau hadiah apa saja kau minta. Gigit. Gak bisa dong. Gigi mi. Mulai pagi sampai pagi lagi. Gak nyampe-nyampe. Itu maknanya jangan membebani orang di luar kemampuannya. Contoh, dia naik motor. Mami habis bensin. Masuk di SPBU. Isi bensin. Full. Wih, mau nyari dompet nih. Jaman-jaman nasi lah bolongnya. Itu udah boleh. Kan malu. Maka kalau mau ambil, setelah kau ambil, kasih tahu. Diminta Kasih balik. Tahu. Sudah sampai, mau naik motor. Pak, ada uangmu di dompet tadi saya ambil 200. Kenapa kau ambil? Karena saya kick kok. Itu boleh kalau begitu. Tapi kalau sudah terpenuhi segala kebutuhan ibu, tapi tetap maksa, itu namanya tidak mensyukuri penghasilan suami. Dahsyat sekali. Empat itu. Ya, 1 tadi membebani suami melebihi kemampuannya. 2, tidak mensyukuri penghasilan suami. 3, menghina suami. Menghina, marah boleh. Tidak kusangka kau begitu. Jauh-jauhnya aku pergi pare-pare karena saya ikut meskipun saya orang Mamuju. Saya ikut kamu karena saya sayang kau. Ternyata kau masih berhubungan sama mantanmu. Boleh kalau begitu ibu marah. Ya. Keterlaluan. Ya. Ya. Yang keempat. Tahan dulu Pak Ustadz. Jangan masuk yang keempat dulu karena kita biarin melewati. Tinggal sedikit. Oh ya yang boleh. Yang keempat tidak sholat. Oh kenapa Pak Ustadz? Tidak sholat. Enggak? Sudah. Jadi tadi pertama supaya harus tahu ilmunya. Yang kedua penuhi kebutuhannya. Yang ketiga Tahan baru kita tahan. Oh siap kalau begitu. Ya. Jangan kemana-mana sahabat Dasat. Kami akan kembali sesaat lagi tentunya di Gaspol Sahur. Ya. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Hari ini yang kita bahas mengenai tema keluarga, istri yang ngomel. Bagaimana omelan istri menjadi ibadah. Bisa tahu nggak caranya? Tadi Ustadz aja bingung. Ini supaya tidak melebar ke sini kemari. Ngomel yang ibadah itu maksudnya dia ngomel ke anaknya yang tidak sholat. Itu boleh ibadah itu. Ngomel kepada suaminya yang tidak taat ibadah. Boleh. Ya, ngomel yang beribadah itu seperti itu. Ya, ngomel karena tidak ada sebab. Nah itu yang nggak boleh. Itu orang gila itu. Ya. Nah sekarang yang ketiga. Bagaimana supaya perempuan berhenti ngomel? Karena ngomel itu pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Ya. Nah, yang berikutnya, jangan membuat dia cemburu. Perempuan itu paling tahan ditinggal suaminya. Biar 2 tahun, 3 tahun bisa. Setahu saya perempuan Bugis itu, biar ditinggal merantau suaminya bertahun-tahun sampai 10 tahun pun dia tetap setia dan tahan. Tapi perempuan tidak mampu menahan cemburunya meskipun 1 menit. Ya tahu Ibu? Betul Bu. Begitu sifat perempuan memang fitrahnya pencemburu.
Makanya kadangkala dia cemburu buta. Mana yang disebut cemburu buta? Biar mertuanya dicemburui. Memang pencemburu itu perempuan. Makanya jangan buat dia cemburu. Kalau kita tahu dia pencemburu, dia cemburu kepada tetangga. Jangan kau ajak ngomong itu tetanggamu. Kau harus hormati istrimu. Yang jadi masalah kau mau dihormati sebagai suami, tapi kau tidak hargai perasaan istrimu. Kalau dia tahu istrimu tidak senang kamu ke tempat itu karena ada di situ yang membuat dia cemburu, jangan datang sebagai bentuk penghormatan. Ya tuh Bu? Nah, itu. Kemudian berikutnya lagi. Yang keempat, jangan membuat dia gampang konflik. Ya. Nah, kalau dia suka ngomel padahal di luar kontrol, nah, tunggu Mi. Nah, kena aku pecah. Apa? Disiksa Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa Ibu? Kalau suami sudah lakukan semua kewajibannya dipenuhi, sudah dididik dengan baik, dia berusaha membahagiakan istrinya, lalu istrinya tetap ngomel, itu ibu tidak mendapat ridha Allah. Kenapa Ustadz? Ridhanya Allah bagi seorang istri ada pada ridha suami. Nah, itu maka ibu lihat dulu, jangan asal ngomel, cemburu buta. Ini apa ini WhatsApp? Kenapa ada lope-lope? Ada tong itu dibilang salah kirim. Salah kirim. Iya salah kirim. Salah kirim tapi sering. Masuknya orang salah kirim. Oh. Iya toh? Dia bilang kenapa Pak Leko balas? Enak-enak dirasa. Salah kirim tapi enak. Ya. Nah, apalagi Bu, supaya istri ini tidak ngomel. Ya, puji dia. Puji. Penyakitnya laki-laki ini jarang puji istri. Suka puji tetangga. Sensitif memang Tong. Kadang-kadang gini Pak Ustadz, ini saya bukan membela kaum laki-laki Ibu, mohon maaf ya. Kadang-kadang suami tidak memuji karena begitu dipuji istri bilang, ada maunya. Gitu. Harusnya bagaimana Ya, para istri Pak memang Ustadz? itu istri kadang-kala dipuji. Tidak percaya, tidak dipuji. Marah, begitulah perempuan. Kalau ada masalah dijelaskan, tidak masuk di akalnya. Kita diam, dia bilang, kenapa kau diam? Kenapa kau diam? Apa Pak? Maumu kasih nah. Ya toh? Bu, jaga perasaan suami. Apalagi kasihan kalau dia sudah tua, sudah pensiun, atau tadi kepala dinas tiba-tiba hilang jabatannya, atau tadi dia kaya tiba-tiba bangkrut. Itu laki-laki sangat gampang tersinggung. Harus jaga juga perasaannya itu laki-laki. Sudah pensiun, jaga, dia gampang tersinggung itu. Laki-laki yang kena stroke, itu gampang tersinggung. Kenapa? Memang goyang itu dia punya sensitivitasnya. Kata dokter, kalau laki-laki manusia itu kena stroke, gampang tersinggung keluar air matanya. Suamimu tersinggung, ada tawan saya Mas Bayu, dia bilang, tak tahu saya ini Ustadz, kenapa saya gampang sekali tersinggung. Saya kan kalau telah pensiun, saya cuma tinggal di rumah baring-baring, nonton depan televisi. Ada itu kucingnya cucuku saya jaga-jaga. Lewatlah itu istriku, dia bilang, apa ini kucing? Tidur saja kerjanya. Dia bilang, saya heran Ustadz, kucing ditendang saya yang tersinggung. Itulah laki-laki itu sensitif juga perasaannya, tapi kan dia enggak ngomong. Kenapa? Karena memang laki-laki itu dia tanam sendiri itu perasaannya, dia enggak mau curhat sama istrinya. Kenapa? Karena laki-laki itu petarung. Beda perempuan sedikit-sedikit curhat. Curhatnya di medsos. Dia bilang, tak kusangka kau begitu. Bertengkar sama sedikit, pergi lagi curhat sama tetangganya. Tidak kusangka itu suamiku begitu. Pelitnya minta ampun, masih ke.
Pelit sekali. Kalau tidur dia ngiler. Kenapa yang begini? Kenapa begini kok cerita? Beda itu laki-laki. Menderita bagaimanapun, dia tidak mau cerita ke istrinya. Kenapa? Dia pikir cukup saya yang menderita. Ya toh ibu? Nah kau tahu je semua. Coba lihat itu tadi saya pergi sini masjid. Saya bilang inilah suami-suami ini yang membuat dia nanti gampang masuk surga. Saya lihat pasti kerjaannya kusian tukang servis AC. Oh. Kenapa Pak Ustadz? Dia bawa tangga. Pernah kau rasakan bawa tangga dari motor? Itu kasihan. Bawa tangga motor? Iya dia motor, dia bawa tangga di depan. Baru dia kasih Masya Allah. kepalanya kasihan. Jalan tangga. Ada Tommy kasih embernya di sini. Ada juga tabungnya, ada selangnya. Setengah mati, pelan-pelan. Kehujanan lagi. Coba, kau enggak pernah itu dia mengeluh? Pulang itu, bagaimana pekerjaan Pak? Alhamdulillah semua sukses. Meskipun sedikit penghasilannya, nah kasih. Ini sayangnya, lapar di jalan, enggak makan. Kenapa? Dia pikir lagi, mudah-mudahan bisa tambah-tambah uang cicilan. Itu laki-laki. Lalu kau durhaka. Jangan ketawa, saya serius ini. Kok jadi ngomel-ngomel? Jangan dong Pak Ustadz. Jadi memang ngomel itu para suami harus memahami pasti ada penyebabnya. Pasti ada penyebabnya. Makanya harus ada ilmunya ya Pak Ustadz. Salah satu penyebabnya istri ngomel, jarang dipuji. Pujilah itu istri. Dan itu hebatnya itu perempuan. Biar dipohongi dia senang. Iya toh Bu. Misalnya suami datang. Dia bilang, cantikmu sayang. Mana ada orang semakin cantik. Nah, istrinya tahu dia bohong tapi senyum-senyum je. Ya toh? Nah kita juga ibu kalau nak puji maki begitu suami minta. Terima kasih Ki. Jangan malah misalnya suaminya pulang, cantik tak hari ini sayangku. Langsung dia bilang istrinya, berarti saya jelek kemarin. Salah lagi. Jadi Salah lagi. apa maumu? Itulah. Aduh, baik. Itulah perempuan. Dipuji salah, tidak dipuji. Lebih salah, iya kan? Pak, mau makan. Iya, makan apa? Nasi goreng atau nasi goreng? Terserah kau lah. Masa biar memilih saja aku tidak tahu. Kalau gitu nasi goreng. Lihat tadi. Padahal pimplan memang kau tadi kau bilang nasi goreng. Sekarang kau bilang nasi putih. Apa paling maumu ini? Itulah perempuan. Jadi kita harus tahu ilmunya. Bahwa memang perempuan itu suka ngomel. Dan ini harus dipahami oleh para suami ya, Pak Ustadz saya kalau sudah mulai saya lihat cuaca mulai lain-lain. Itu gimana Pak Ustadz? Saya langsung makan obat tidur. Baik, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetap di sini di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasaat menemani Anda menikmati santap sahur. Kita lanjut kembali tentunya di Gaspol Sahur. Yang hadir di sini alhamdulillah banyak sekali jamaah yang ada di Kota Makassar dan sekitarnya. Saya mau menyapa dulu nih yang pertama nih ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Jihad. Oke, lalu kemudian Majelis Taklim IPI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Parepare. Parepare di Lawang. Luar biasa. Lalu kemudian Majelis Taklim An-Nisa. Sama-sama kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Siap. Keras suaranya saya bisa bayangkan bagaimana depan suaminya ini. Wah, kalau ngomel gimana ya Pak Ustadz? Iya, kita lanjut lagi Pak Ustadz. Kita lanjut lagi. Soal ngomel-ngomel supaya dia istri. tidak ngomel istri kita. Perlakukan dia dengan mulia. Anggap dia sebagai ratu.
Saya selalu bilang kepada istriku, kau adalah ratu dalam istana hatiku. Gitu? Kalau dia mulai cemburu, kenapa itu ada begini. Saya bilang betul, memang mantan ada. Tidak mungkin bisa dilupa. Karena hati ini bukan aplikasi yang bisa di-delete. Hati ini kalau pernah disuka, tidak mungkin bisa hilang itu. Ada itu namanya jejak-jejak digital. Tapi percayalah sayangku, meskipun banyak majelis taklim di luar, engkau adalah tetap bidadari dalam rumah tangga. Engkau adalah ratu dalam hatiku. Wow. Mulai itu senyum-senyum. Pokoknya itu perempuan puji saja. Dan itu Nabi mengajarkan ketika dipuji sentuh sedikit tubuhnya. Paling senang itu perempuan disentuh di sininya. Ini diginiin. Ya saya begini. Saya memang hilaf. Tapi percayalah saya tidak akan mengulangnya. Disentuh-sentuh sambil memuji-puji dia. Lembut meskipun ekspresi wajahnya. Tapi dalam hatinya bersenang. Iya loh, dan itu paling menjengkelkan itu perempuan kalau dikerjai suaminya. Gimana? Dia telepon tuh, pulang kau cepat. 10 menit kau sampai ya, tutup. Baru dia bilang, Sementara suaminya begitu. Sudah tekan suaminya. Baru di ujungnya dia matikan, baru dia bilang. Kau ketawa karena begitu kau semua. Jangan-jangan pernah nih. Aduh. Iya. Nah, perlakukan dia dengan mulia. Berikutnya lagi, dididik. Kalau dia salah, diberitahu. Tapi tidak mungkin bisa dididik kalau kita sendiri yang melakukan pelanggaran. Ya, memuliakan istri, panggil dengan panggilan kasih sayang. Misalnya istri tak mancung hidungnya, wahai istriku yang termancung hidungnya di lorong 3. Nah, tingkat lorong toh jangan juga terlalu jujur. Tementang istrinya hitam nak panggil Blacky. Jahat amat Pak Ustadz. Nah, ibu-ibu mau ndak punya suami yang seperti yang saya jelaskan tadi? Mau. Ya, apalagi suami yang baik meringankan pekerjaan istri. Ya, Itu kata istri. Itu. Rasulullah itu coba baca kitab Barasanji. Rasulullah itu beliau yang bersihkan tempat tidurnya. Masya Allah. Beliau sendiri yang menjahit bajunya yang robek. Beliau yang menyediakan makanannya. Kalau dia keluar rumah pasti sudah rapi rambutnya karena menghormati istrinya. Kalau tidur sama istrinya tidak pernah dibelakangi. Saya kadang-kala saya belakangi. Loh, kok? Kenapa? Ada istriku di samping. Oh. Sini misalnya tuh. Ada anakku. Dia bilang, Pak, taruh sama sini. Oh, di belakang gitu. Saya peluk mamanya, cek marah. Terpaksa saya bilang, nah ini milik bersama. Dari istri. Oh gitu ya Pak Ustadz ya. Ya. Oke, nah mudah-mudahan kita nih ibu-ibu yang di sini punya suami seperti yang digambarkan oleh Ustadz Dasat. Amin. Nah sekarang saya berikan kesempatan nih yang mau bertanya boleh silakan. Ibu yang sebelah sini yang merah deh. Yang ya hijab merah boleh silakan maju pertanyaannya. Sebutkan nama, dari mana dan kita punya hadiah nih Pak Ustadz. Masih dari sarung gajah duduk. Sarung gajah duduk. Ibu tahu enggak kenapa disebut gajah duduk? Kenapa yo? Karena tidak pernah berdiri. Makanya duduk. Ya silakan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Ustadz, nama saya Siti Nur Asia. Saya Siti? Nur Asia. Nur. Siti Nur Asia. Wih ada kembang Asia. Iya betul ada Pak Ustadz. Ada kayaknya itu. Berarti- Gajah duduk kembang Asia. Ya. Ibu dipanggil Nur Asia. Iya, Oke, dipanggil Nur atau Asia? dipanggil Cia. Iya
Iya lucu banget. Ada temanku dipanggil, apa hubungannya? Nggak ada sambung-sambungnya namamu itu. Dia bilang supaya keren. Silakan, Ibu Cia. Baik Ustaz, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi istri ngomel itu Ustaz biasa. Ya. Biasa Ji, Ya. anak-anak Bugis biasa Ji. Jadi pernah suatu hari Ustaz, karena di rumah itu kalau kita ngomel-ngomel itu kan oh ada makna ini kak banyak, Iya, apapun bisa berarti kalau jadi ribut bahan. di rumah ada makna. Ya. Banyak bahannya, Ya. apapun bisa jadi bahan omelan. Ya. Nah pernah suatu hari Ustaz, saya diam-diam. Pas suami datang, bilang, ada jika itu mama no. Ya. Kenapa nah sunyi ini rumah? Oh. Jadi saya bersimpul, oh ternyata ini dia perhatikan ini suamiku. Kalau saya ngomel-ngomel berarti ini bertanda. Berarti andai obat sudah imun. Iya. Jadi Sudah biasa. ternyata rindu Ustaz Ya. kalau tidak dengar omelanku dalam satu Oke. hari. Nah. Memang betul sekali. Nah Ya. Ustaz, yang saya ingin tanyakan Ustaz, kira-kira omelan apa itu yang yang biasanya enak didengar, bisa enak didengar, sehingga itu juga menjadi suatu ibadah Ya. atau amal, menjadi bahan amal buat saya. Oke, begitu. terima kasih, Terima kasih Ibu Ustaz. Ibu Cia. Asia, Ibu Cia. Nanti dia kira lagi ndak ada isinya. Saya kasih lihat. Kita buktikan Pak Ustadz. Buktikan, Ustaz. Bagus Masya Allah. Ya, ini warnanya biru. Biru. Navy blue. Navy blue. Biru. Biru. Biru navy. Bima kau belanja di Sengkang. Bilang halo ada Nevi. Nah kira nanti anak Nevi. Anda ada Nevi. Biru. Biru. Dulu kita pokoknya biru. Ada biru tua, ada biru langit, ada pokoknya biru. Iya, wah keren banget. Terima kasih ya Ibu Terima Cia kasih, atas Ibu pertanyaannya. Cia. Selamat. Ya. Silakan kembali ke tempat. Bagaimana itu supaya ngomel jadi ibadah? Tergantung ngomelnya. Tergantung tema ngomelnya, judul ngomelnya. Kalau dia ngomel karena anaknya malas sholat, itu ibadah. Kalau dia ngomel karena anaknya ndak ngaji, itu ibadah. Tapi kalau sudah pokoknya biru. Ada biru tua, ada biru langit, ada pokoknya biru. Iya, wah keren banget. Terima kasih ya Ibu Terima Cia kasih, atas Ibu Cia. pertanyaannya. Selamat. Ya. Silakan kembali ke tempat. Bagaimana itu supaya ngomel jadi ibadah? Tergantung ngomelnya. Tergantung tema ngomelnya, judul ngomelnya. Kalau dia ngomel karena anaknya malas sholat, itu ibadah. Kalau dia ngomel karena anaknya ndak ngaji, itu ibadah. Tapi kalau sudah semua baik masih juga ngomel, itu akhirnya menjadi pengurang ibadah. Pak Ustadz, Pengurang ibadah. Misalnya habis ndak ada sebab dia nilainya. ngomel, hanya karena dia lapar. Pelampiasannya menenak. Tak, cuk. Baru itu perempuan tuh kalau sudah ngomel, ndak ada susah diberhentikan. No, baru dia kalau sudah terlanjur ngomel, biar persoalan 10 tahun ungkap kembali. Oh keluar lagi. Iya kembali lagi Pasti tuh. keungkit. Itu ketawa karena dia bayangkan dirinya sendiri. Ahli sejarah. Ahli sejarah. Pak Ustadz Makanya. jawabannya kita lanjutkan sesaat lagi ya Pak Ustadz. Ya oke. Baik, kalau begitu jangan kemana-mana sahabat Dasat. Tetap bersama kami tentunya di sini di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Hari ini yang kita bahas mengenai ngomelnya istri. Tadi pertanyaannya saya kalau diem, ini istilahnya Pak Ustadz anak zaman sekarang. Orang zaman sekarang bilangnya itu silent treatment. Ya. Jadi kalau misalnya kesel, marah, gue diemin nih. Gitu. Diam. Memang kadang-kala diam itu ibadah. Oh, tapi kan emosinya harus Misal. gimana mengelolanya? Misal istri ngomel, tak. Saya diam, ibadah. Ya karena
Paling tidak dijawab saja, saya puasa. Sudah, diam. Kalau masih ngomel juga, diam saja. Mau di apa? Begitu Mi. Fitrahnya kita. Suka ngomel istriku, ya jodohmu. Diam saja. Ya. Nah, kecuali ibu ngomel tidak ada sebab, itu bisa mengurangi pahala. Bagaimana ngerem supaya tidak ngomel? Ibu bilang saja, astagfirullah. Menjengkelkan suami, astagfirullah. Saya lagi puasa. Itu karena diamnya ibu jadi pahala. Kalau ngomel bisa jadi mengurangi pahala puasa. Kenapa? Karena ngomelnya lain dibahas, lain jawab. Jadi memang ibu menjadi suami itu tidak gampang. Ya, makanya pemimpin itu diberikan kepada lelaki. Tidak gampang itu jadi laki-laki Bu. Malu itu suami kalau lebaran, suami istri pulang masih itu bajunya tahun lalu. Malu itu. Iya, malu itu suami kalau sudah kumpul semua ipar-iparnya, saudara-saudaranya, lalu istri tak kasihan tidak pakai emas, yang lain pakai emas. Malu itu suami, malu. Dia tanggung semua itu. Ya, dia pergi kerja, dia tidak pernah telepon itu kalau kempes ban mobilnya. Enggak. Bencong itu kalau laki-laki, man lepos si manus. Bencong itu biasanya. Kalau laki-laki enggak dia ngomong. Kenapa kau tahu Ustaz? Karena saya rasakan. Menderita di jalan, dia apa? Saya enggak ngomong untuk apa. Untuk apa? Saya tidak mau membebani istriku dengan pikiran yang tidak enak. Ibu mau ki punya suami yang baik? Pertanyaan buat ibu, sudahkah jadi istri yang baik? Yang jadi masalah. Mau istrinya baik baru dia tidak bagus. Harus sama-sama bagus, saling mengingatkan. Dahsyat sekali. Saya tidak bahas ini karena temanya beda. Bukan yang itu Pak Ustadz. Kalau ku gaspol. Tapi mudah-mudahan sudah terjawab tadi pertanyaannya Ibu ya. Oke, berikutnya ada yang mau bertanya lagi? Sebelah kanan, silakan Ibu. Banyak sekali peminat bertanya ini. Yang orange saja nih Bu Ustadz nih, boleh maju nih. Ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ikatan Persaudaraan Haji Kota Parepare. Ikatan Persaudaraan Haji IPHI. IPHI, iya. Berarti semua anggotanya sudah haji Bu Di. Alhamdulillah. Pak Tapi Ustaz. Ibu Haji. Iya. Tapi Tidak ke Parepare kira Pak Ustaz. Mau Pak pulang kampus sehingga Kak nanti di Pasar Lakesi. Iya. Ada putu Sekalian nanti, ceramah Pak. Ki nanti toh di sana. Siap Pak Ya. Ustaz. Ada putu? Iya. Ada putu. Ada putu. Hobinya Pak Ustaz ada putu di sana. Iya. Ya, silakan Iya. bertanya Ibu. Pak Ustaz. Nama dulu nama. Iya. nama Bu Haji? Nama saya Sri Meriani. Sri Meiriani. Meriani. Iya. Oke. Dipanggil Sri Pak Ustaz. Iya. Ya. Kan biasa kalau kita perempuan Pak Ustaz kita tahu misal kalau dalam rumah tangga lama lagi kawin suami istri. Ya. Pasti kalau marah-marah biasa Mi. Biasa tetapi, itu. Iya. Tetapi kan kalau di rumah tangga kalau sering mikir mau ngomel itu tonji juga. Tetapi suami tidak paham bahwa mengomel istriku gara-gara itu tonji lagi. Nah saya mau Pak Ustaz bagaimana kira-kira supaya ini tidak berulang. Kalau kita diam tidak menyelesaikan persoalan. Tapi suami juga tidak tahu bilang bagaimana ini mestinya saya. Seperti itu Pak Ustaz. Jadi tapi Pak Ustaz bisa mungkin dikasih Bisa penjelasan. kita kasih contoh biasanya Kalau ngomelnya, marahnya Ki. gimana? Contohnya. Contoh. Iya. Ya pada saat bagaimana Ibu ngomel? Iya. Pada saat apa? Kita itu ya selalu saja begitu, mestinya kan begini Ki. Nah kita itu tidak suka begitu Ki. Ya, gitu. Biasanya di rumah atau di dapur, di tempat tidur atau di sambil nonton. Semuanya Pak Ustaz. Ibu terlalu jujur juga hari ini ya. Karena Ibu jujur saya kasih hadiah Ibu ya. Ya, gajah duduk Nusantara kembang. Ini Bu, lihat dulu Ibu Iya. toh. Pulau Sumatera, Iya. Pulau Jawa, Iya. Bali, Kalimantan, Iya. Sulawesi. Kita ada di sini sekarang. Iya, betul, Makassar, Pak Maluku, Papua, Sabang sampai Merauke. Merauke. Apa artinya? Gajah duduk itu Hasana Nusantara. Oke. Nah, dibuka dulu Bu, nanti curigai kini Ibu pare-pare. Oh ya kita buktiin ada isinya. Nah. Wih cantik ya. Masya Allah. Bere. Apa ini? Bere. Warna apa ini? Nah inilah disebut biru lango-lango. Lango-lango. Toh cocok toh? Lango-lango. Tahu jaki lango-lango Ibu? Kondo-kondo.
Beda ka lango-lango, kondo-kondo. Yang mana pala itu lango-lango? Apakah aku bilang tadi? Ini kondo-kondo toh? bilang lango-lango. Oh iya, terserah aja Bu. Dia mau ke ibu, nah tunggu ki salah. Makasih banyak Pak Ustaz. Ya, makasih Ibu. Iya. Ibu Sri, Kita terima jadi kasih. ke Sri, Parepare, Pak Ustaz. terima kasih Iya, Ibu. terima kasih. Nantikan saya di kota Parepare. Siap. Iya. Iya, Mas Ken. Bayu saya tunggu. Terima kasih, Ibu Sri. Selamat Assalamualaikum kembali ketemu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang pertanyaannya Ibu. Ya. Sudah dikasih tahu. Tidak ada perubahan. Sudah lama begitu terus. Ibu harus evaluasi. Mungkin cara menyampaikannya keliru. Saya Bu, saya tidak mau tahu. Saya tidak tahu kalau orang lain. Kalau saya sangat enak menasehati istri saya ketika saya berdua bawa mobil. Kan? Nah, sambil senang-senang. Nah kira, nalia mi mati mi. Nalia ki di televisi nanti nih. Ketahuan mi. Entah. Ayo. Nah, Cek nonton nih Pak Ustadz. Biar mi. Demi kebaikan ibu semua. Biarlah saya jadi korban. Jadi toh, ku bawa kita pergi dulu jalan-jalan sayang toh. Nah kira betul mi tu bawa ku jalan-jalan. Padahal saya mau nasihati. Kenapa di mobil baik? Karena tidak ada orang lain yang dengar. Tidak bagus menasihati istri di depan orang lain karena bisa jadi kita hina. Ya, yang kedua, konsentrasi dia. Suara tidak kemana-kemana. Kalau di rumah, dinasehati di sini, pergi dapur. Masuk di dapur, pergi ruang tamu. Lari. Kalau di mobil mau kopi mana? Itu ada metodenya Bu. Ada metodenya. Ya, jelas Ibu? You understand? Yes. Thank you very much. Masya Allah. Jadi ngomel juga ya ada caranya ya Pak Ustadz ya. Kalau Ya. misalnya begini nggak kena ya cari cara lain. Ngomel bisa jadi ibadah apabila konten dan masalah yang dibahas adalah kebaikan. Tapi ngomel bisa menjadi pengurang amal, bahkan bisa menjadi ridanya Allah hilang ketika ngomelnya berupa maki dan menghina. Dan ketika mengomel, selalu ingat hidayah datang dari Allah, maka selesai mengomel, minta pertolongan Allah agar Allah memberikan hidayah, pertolongan dalam rumah tangga kita. Karena hidayah, petunjuk, pertolongan bukan dari manusia, tapi semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Wallahu a'lam bisawab. Masya Allah, dahsyat sekali. Semoga Allah memberikan hidayah buat keluarga kita yang ngomel-ngomel juga bisa bersabar karena Allah menyukai orang-orang yang sabar. Jangan sampai karena keseringan ngomel tensi naik, bahaya juga ya Bu ya. Oke, demikianlah sahabat dahsyat perjumpaan kita hari ini. Ustadz Dasat, terima kasih atas petua-petuanya hari ini. Terima kasih. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Balik ke rumah mudah-mudahan punya cara ngomel yang berbeda ya Bu ya. Akhir kata kami, saya Bayu Oktara, Ustadz Dasat Latif dan seluruh kerabat kerja Metro TV yang bertugas pamit undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.